Oke, kali ini akan menjelaskan laporan Lab 3 mata kuliah IoT. Yang pertama, kita membahas latar belakang. Bendungan merupakan salah satu sarana multifungsi yang memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. Bendungan banyak memiliki manfaat penting, diantaranya untuk irigasi, penyediaan air baku, PLTA, perikanan, persawahan, dan pengendali banjir. Lanjut, pengawasan terhadap ketinggian air pada bendungan merupakan pekerjaan yang penting. Maka dari itu, jika terjadi kelalaian dalam pengawasan, akibatnya sangat merugikan karena menyangkut keselamatan warga di sekitarnya. Begitu juga penyampaian informasi mengenai ketinggian air, sehingga ketika curah hujan tinggi, warga yang tinggal di sekitar bendungan tidak cukup waktu untuk membenahi barang-barang yang diamankan. Terlebih, jika banjir yang sangat besar dapat menyebabkan korban jiwa. Maka dari itu, kita membuat alat secara otomatis untuk memonitoring ketinggian permukaan air, sungai, serta real-time mentransmisi datanya secara otomatis dan dapat memberikan informasi ke semua orang menggunakan website ThingSpeak. Lanjut, model perangkat yang dibuat. Perangkatnya sistem monitoring suhu, kelembapan, dan ketinggian air bendungan yang dibuat nantinya akan dipasang pada bendungan dengan menggunakan box yang dilindungi pada atapnya agar menghindari alat dari tetesan air, serta bagian bawahnya itu terbuka untuk penerapan sensornya. Lalu kita ke tujuan percobaan. Tujuan percobaan Lab 3 ini adalah untuk membuat sebuah perangkat IoT dengan memanfaatkan Node MCU ESP8266 dalam memonitoring suhu dan kelembapan udara di bendungan serta ketinggian air bendungan dengan menggunakan website ThingSpeak yang terhubung menggunakan Wi-Fi. Kita langsung aja ke dasar teori. Yang pertama ada IoT atau Internet of Things. Pertama kali digunakan pada tahun 1999 oleh teknologi Inggris yang bernama Kevin Ashton untuk menggambarkan suatu sistem di mana benda-benda di dunia fisik bisa dihubungkan ke internet oleh sensor. IoT berkontribusi secara signifikan untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari. Aplikasi berasal dari berbagai sektor seperti smart city, smart home, dan smart buildings. Lalu ada Node MCU ESP8266. Pada dasarnya, Node MCU adalah salah satu platform untuk IoT yang bersifat open source. Adanya sistem chip ESP8266 di dalamnya perangkat membuat perangkat ini disebut sebagai Node MCU ESP8266. Platform ini merupakan board Arduino yang terkoneksi dengan ESP8266, yang berarti Node MCU telah mempackage ESP8266 ke dalam sebuah board yang sudah terintegrasi dengan fitur seperti microcontroller. Kita lanjut ke sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik merupakan salah satu modul dari sensor ultrasonik yang digunakan untuk mengukur jarak yang mempunyai rentan dari 2 cm sampai dengan 4 meter. Jadi bisa digunakan untuk mendeteksi air. Lalu ada sensor DHT11. Sensor DHT merupakan salah satu sensor yang berfungsi untuk mengukur 2 parameter, yaitu suhu dan kelembapan, pada satu modem yang memiliki nilai output sinyal digital yang sudah dikalibrasi. Sensor DHT ini termasuk jenis elemen yang resistif seperti perangkat pengukur suhu. Contoh dari DHT11 yaitu NTC termistor untuk mengukur suhu, sensor kelembapan tipe resistif, dan sebuah microcontroller 8 bit yang mengolah kedua sensor tersebut
dan mengirim hasil dari pinout dengan format single wire. Lalu ada aplikasi ThingSpeak yang merupakan layanan platform open source untuk IoT nantinya. Lalu ada Arduino IDE, yaitu platform prototipe bersifat open source yang dibuat dengan basis atau berdasarkan perangkat keras dan lunak yang mudah digunakan. Platform ini terdiri dari papan sirkuit yang dapat diprogram microcontroller dan perangkat lunak siap pakai yang disebut Arduino IDE. Lalu kita langsung aja ke mana nih? Kita langsung aja ke flowchartnya. Pertama-tama kita mulai dari start. Pas kita mulai, ESP8266 terhubung ke WiFi. Lalu mulai. Apa nih? Pertama-tama kita start pada saat ESP8266 terhubung pada WiFi. Lalu inisiasi pin, data, dan variabel. Jika dia on, maka sensor DHT11 dan ultrasonik siap mendeteksi. Lalu akan memonitoring kelembapan dan ketinggian air. Jika data tidak berhasil, maka dia akan terus memonitoring suhu. Jika dia berhasil, dia akan langsung mengupdate hasil suhu, kelembapan, dan ketinggian air itu ke ThingSpeak setiap 15 detik. Jika inisiasi pin, data, dan variabel ini dalam keadaan off, sensor DHT dan ultrasonik akan tidak aktif. Alat yang kami gunakan untuk membuat sistem monitoring suhu dan kelembapan serta ketinggian air bendungan menggunakan ESP8266 dengan ThingSpeak, yaitu yang pertama ada breadboard. Breadboard ini berfungsi untuk membuat rangkaian elektronik tanpa harus menyolder. Selanjutnya yaitu ada kabel jumper. Kabel jumper itu berfungsi untuk menghubungkan dua komponen elektronik. Selanjutnya yaitu ada DHT11. DHT11 ini berfungsi untuk mendeteksi suhu dan kelembapan pada bendungan. Selanjutnya yaitu ada Node MCU 8266 yang berfungsi untuk microcontroller dan koneksi internet atau WiFi. Selanjutnya ada sensor ultrasonik. Nah, sensor ultrasonik ini berfungsi untuk mendeteksi ketinggian air bendungan semisal terjadi hujan yang membuat air bendungan menjadi naik. Pertama, kita pasang Node MCU 8266 ke breadboard. Kemudian, kita hubungkan kabel jumper dari V-in Node MCU ke positif pada breadboard. Kemudian, kita hubungkan kabel jumper dari GND Node MCU ke negatif pada breadboard. Kemudian kita pasang DHT11 ke breadboard. Kemudian kita hubungkan kabel jumper dari PCC pada DHT11 ke positif pada breadboard. Kemudian kita hubungkan kabel jumper dari data pada DHT11 ke D2 pada Node MCU. Kemudian kita hubungkan kabel jumper dari GND DHT11 ke negatif pada breadboard.
Kemudian kita hubungkan kabel jumper dari VCC pada ultrasonic ke positif pada breadboard. Kemudian kita hubungkan kabel jumper dari trigger ultrasonic ke D5 pada node MCU. Kemudian kita hubungkan kabel jumper dari echo ultrasonic ke D6 pada node MCU. Kemudian kita hubungkan kabel jumper dari GND ultrasonic ke negatif pada breadboard. Kemudian rangkaiannya pun sudah selesai. Oh, Mas. Mohon izin sebelumnya, nama saya Nyoman Atta Pratama dengan NIM akhir 041, perwakilan dari kelompok B2. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menjelaskan bagian codingan yang digunakan untuk proyek kami. Diawali dengan memasukkan library. Library yang digunakan pada proyek ini yaitu library ThingSpeak, kemudian library secret, yaitu secret ini adalah koneksi untuk ThingSpeak-nya, kemudian library ESP8266 Wi-Fi, ini untuk modul yang kami gunakan, yaitu ESP8266, beserta koneksinya terhadap Wi-Fi, dan juga library untuk sensor suhu dan kelembaban, yaitu sensor DHT. Kemudian untuk sensor ultrasoniknya, itu tidak memerlukan include library, tetapi diganti dengan melakukan deklarasi terhadap trig pin dan juga echo pin. Selain itu juga value atau nilai yang akan diukur itu juga harus dideklarasikan. Adapun yang harus dideklarasikan yaitu waktu atau duration dan juga ketinggian. Sehingga dengan mendeklarasikan ini maka nantinya hasil pembacaan sensor ultrasonik akan dapat dibaca. Kemudian untuk secret atau koneksi terhadap ThingSpeak-nya itu seperti ini. Kita harus melakukan define terhadap SSID dan password Wi-Fi yang digunakan, beserta kita juga harus mendefine channel ID atau channel number dan juga write APK atau API write key pada ThingSpeak yang kita gunakan. Kemudian lanjut, untuk yang ini itu merupakan sama juga, itu coding yang digunakan untuk menghubungkan project dan juga untuk menghubungkan project terhadap ThingSpeak, terhadap Wi-Fi. Selain itu juga ini berfungsi juga untuk mendeklarasikan pin yang terhubung dengan DHT. Kemudian lanjut ke bagian void setup. Untuk void setup-nya ini kita yang pertama menggunakan pin mode untuk menentukan apakah trig pin dan echo pin itu sebagai input atau output. Di sini trig pin diatur sebagai output, sedangkan echo pin diatur sebagai input. Kemudian di sini kita menggunakan serial begin juga agar untuk memulai serial sehingga nantinya data dapat dibaca di Arduino. Kemudian menggunakan DHT begin, ini berfungsi agar data hasil pembacaan sensor DHT dapat ditampilkan. Kemudian Wi-Fi mode ini berfungsi agar project ini dapat terhubung dengan Wi-Fi, dan juga ThingSpeak begin ini berfungsi untuk menghubungkan project dengan ThingSpeak. Kemudian untuk void loop, yang pertama itu untuk koneksi terhadap internet, codingannya seperti ini. Kemudian untuk membaca suhu dan kelembaban, itu pertama-tama kita harus
menentukan dulu suhu dan kelembaban itu sebagai float. Kemudian menggunakan DHT, rate temperature, dan rate humidity. Itu codingannya seperti ini. Dengan demikian, maka nantinya suhu dan kelembaban akan dapat dibaca. Kemudian untuk data pada untuk ini juga codingan yang ini juga selain untuk suhu dan kelembaban, itu yang ini, sedangkan untuk yang ketinggian air yang dideteksi dengan menggunakan sensor ultrasonik itu ini dia codingannya, yaitu duration dikalikan dengan 0,034, yang mana 0,034 ini merupakan kecepatan udara. Kemudian setelah berhasil dibaca oleh sensor, nantinya data akan ditampilkan ke dalam ThingSpeak. Itu codingannya seperti ini, menggunakan ThingSpeak set field, di mana channel 1 itu menampilkan suhu, channel 2 menampilkan kelembapan, dan juga channel 3 itu menampilkan ketinggian air. Kemudian untuk agar dapat dibaca oleh Arduino, atau lebih tepatnya muncul di bagian serial, itu codingannya itu seperti ini. Kurang lebih seperti itu untuk codingannya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Baik, saya Mita Puspa, NIM 039. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengoperasian ThingSpeak serta upload data codingan .mcu ESP8266 ke project. Nah, selanjutnya yang pertama kita buka website ThingSpeak pada https://thingspeak.com. Login atau register akun pada website ThingSpeak menggunakan alamat email. Nah, karena kami sudah mempunyai akunnya, jadi kita tinggal klik channels. Kemudian, di sini adalah halaman dari dashboard. Nah, hal pertama yang harus dilakukan yaitu membuat channel yang akan diupload datanya dari NodeMCU. Caranya adalah, yaitu yang pertama, klik new channel di bagian kiri. Setelah itu, kita bisa mengisi nama, deskripsi, serta file mana yang akan digunakan. Nah, contohnya di sini kita akan menggunakan project namanya yaitu Project Lab 3 IoT. Lalu untuk description-nya kita bisa isi Nah, pada file label, kita bisa mengisi file label ini dengan sampai 8 file. Nah, karena kita sekarang hanya mencari 3 variabel, kita bisa isi untuk file satunya itu suhu, lalu untuk file 2-nya itu kelembapan, dan file 3-nya kita isi dengan ketinggian. Lalu kita bisa save channel. Nah, tadi saat di description saya menulis 15 detik. Kenapa setiap 15 detik? Karena untuk user yang versi free hanya bisa interval upload data adalah 15 detik. Lalu di sini kita dapat lihat jendela di mana kita bisa melihat tampilan grafik dari suhu, grafik dari kelembaban, serta ketinggian project Lab 3 kali ini. Selanjutnya kita perlu mencari APK di bagian APK untuk nantinya kita tuliskan datanya ke ThingSpeak. APKs. Nah, di sini ada write APK, kita copy,
Lalu kita ke aplikasi Arduino. Kita copy APK-nya di sini. Kita paste. Nah, selanjutnya channel ID pada project kita copy. Lalu kita paste ke Arduino. Nah, untuk secret SSID-nya kita gunakan WiFi yang terhubung dengan laptop beserta password-nya. Selanjutnya, di sini pada tampilan private view, grafik yang nanti akan kita peroleh kita bisa atur atau konfigurasikan sedemikian rupa. Misalkan kita mengganti warna ataupun mengganti background. Nah, karena di sini kita kurang memerlukan hal itu, jadi kita skip. Lalu sekarang kita akan lanjut pada upload codingan Arduino ke Node MCU ESP8266. Selanjutnya, kita akan upload codingan Arduino ke Node MCU ESP8266. Pertama, pastikan Node MCU sudah terhubung dengan laptop. Lalu kemudian compile dan upload codingan Arduino. Ini memerlukan waktu, jadi kita akan tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah dan uploading, maka kita klik serial monitor. Lalu dapat dilihat jendela tampilan dari COM3. Kita tunggu hasilnya. Nah, di sini dapat pembacaan yaitu ketinggian sekitar 50 dengan suhu 31,9 dan kelembaban 81,0. Nah, selanjutnya kita tunggu data yang kedua 15 detik kemudian. Dapat dilihat ketinggiannya sedikit berubah, mungkin dikarenakan pemasangan sensor ultrasonik yang kurang tepat. Nah, sekarang kita akan menguji dengan menambahkan air ke dalam mangkok. Kita ibaratkan mangkok ini merupakan sebuah bendungan. Kita tambahkan air sedikit. Lalu kita tunggu pembacaan hasil dari Node MCU ESP8266. Ini data yang tadi dan belum ke-update. Dapat dilihat di sini terjadi perubahan ketinggian menjadi 3. Lalu kita tunggu sebentar. Mungkin tadi sensor membaca air sehingga dibacanya 3. Lalu kita akan mencoba menambahkan air kembali ke dalam mangkok. Nah, di sini terjadi perubahan ketinggian kembali yaitu menjadi 2. Kita tunggu lagi untuk memastikan hasilnya sesuai. Sementara menunggu, kita bisa melihat hasil project kita pada tampilan ini. Nah, di sini suhunya tidak terlalu kelihatan grafiknya karena suhunya standar dan tidak ada perubahan. Untuk kelembabannya sendiri ada perubahan, sedangkan untuk ketinggiannya mengalami penurunan sesuai dengan penambahan air yang kita lakukan. Nah, selanjutnya kita akan mengubah dan mengatur suhu. Nah, untuk mengatur suhu sendiri, kita akan menghidupkan kipas angin yang diarahkan ke DHT11. Lalu kita tunggu hasil perubahan suhunya. Di sini dapat dilihat terjadi penurunan suhu sedikit. Lalu kita tunggu sebentar.
Lalu terjadi perubahan suhu lagi ke 31,7. Selanjutnya kita akan menguji kelembaban. Cara untuk menguji kelembaban, pertama masukkan tangan ke dalam air sedikit. Lalu kita sedikit tempelkan ke sensor DHT. Kita tunggu sebentar. Di sini masih terjadi perubahan suhu, sepertinya masih loading dari data sebelumnya karena prosesnya tidak real time dikarenakan koneksi yang digunakan. Nah, dapat dilihat di sini kelembabannya sudah meningkat yaitu 95. Kita tunggu lagi. Ya, dan masih 95. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami tutup dengan Om Santi, Santi, Santi Om.